dengan budaya positif apa yang terlintas di benak Bapak Ibu. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan budaya positif dan apa bagian-bagian yang ada di dalam budaya positif? Ya, Bapak Ibu, silakan. Ya, tangannya yuk. Ya. Iya, sama. Contohnya seperti apa? Iya, salah satunya itu untuk budaya 5S yang kita terapkan di dalam sekolah kita, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, senyum. Termasuk salam itu termasuk salah satu budaya positif juga. Kemudian jika masuk mengucapkan salam dan salaman itu pun termasuk salah satu budaya kebiasaan yang harus kita terapkan dan kita lakukan kepada anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, adapun konsep inti budaya positif di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, serta yang terakhir segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan 8 poin ini nanti kita akan bahas bersama. Baik, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Yang masuk di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi kita semua sudah tahu. Salah satunya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Miskonsepsi tentang teori kontrol seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, bahwa selama ini mungkin kita melihat dan melakukan kontrol kepada anak murid itu seperti apa. Ternyata bisa dibilang selama ini ada kesalahpahaman, ada miskonsepsi antara pelaksanaan teori kontrol dengan yang kita lakukan. Ya, mungkin nanti bisa kita pahami bersama bahwa teori kontrol yang sebenarnya itu seperti apa. Yang dasar dapat teori kontrol yang maksud adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang dimaksud dengan teori kontrol berdasarkan Dr. William Glasser. Jadi bukan berarti kita bisa mengontrol orang tersebut sesuai dengan kemauan kita. Ya. Kemudian ada makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini bisa Bapak Ibu lihat, termasuk dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini nanti kita akan bahas sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan dan juga yang terakhir segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan itu semua kita akan bahas bersama-sama. Bapak Ibu, di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, menghargai reward, ancaman atau hukuman. Ini yang dimaksud dengan disiplin positif dan pelaksanaan disiplin positif. Kalau selama ini Bapak Ibu kita memberikan hukuman, memberikan reward, itu akan mengubah perilaku si anak. Tetapi ternyata selama ini yang kita lakukan bisa dibilang belum tepat. Ya. Karena apa? Karena kita harus membangun motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak tersebut. Motivasi diri dalam, dari dalam diri anak tersebut, sehingga terciptanya tanggung jawab terhadap apa yang anak tersebut lakukan. Kalau selama ini anak mau melakukan sesuatu, tetapi ada sesuatu yang diarahkan, ada sesuatu yang mereka terima, itu sama dengan kita reward.
nah kamu nanti ini bakal dapet ini. Itu sebenarnya hal-hal yang kurang pas. Kalau selama ini mungkin kita masih ada yang melakukan pemberian hukuman dan juga reward, kalau maksudnya reward and punishment gitu ya. Oke, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu artinya yang memang berasal dari dalam diri si anak tersebut, Bapak Ibu. Dia melakukan sesuatu itu karena memang tanggung jawab dia seperti itu. Jadi bukan karena saya ingin dikasih sesuatu, bukan karena ingin atau bukan karena takut dimarah, ya, tapi memang dia melakukan sesuatu itu berdasarkan dari hatinya, dari panggilan jiwa masing-masing daripada si anak tersebut. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Kemudian ada pun nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bahasa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, serta nilai kebajikan institusi, organisasi. Ini ada 6 poin. Ini hanya 3 sementara yang ditampilkan di sini. Ada yang kita pahami sekarang, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, itu berdasarkan Ibu Primary Years Program atau GIP. Kemudian ada keterampilan hidup life skill, itu contoh-contoh daripada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada 3 lagi, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi maksud dengan kebutuhan dasar kita itu apa sih Bapak Ibu? Termasuk juga kebutuhan dasar anak-anak. Ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kalau bahasa keren itu survival. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Adapun contoh dari masing-masing poinnya ada bertahan hidup, berpakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain. Kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan hanya kita, tetapi juga anak-anak kita membutuhkan ini Bapak Ibu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang tadi sudah saya singgung. Anak melakukan sesuatu karena dia takut dihukum. Ya, karena bukan karena tanggung jawab, tapi karena takut untuk dihukum. Ini termasuk dalam jenis motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam. Termasuk dengan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk juga motivasi intrinsik. Kemudian Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengakui diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan, motivasi intrinsik yang datang dari dalam hati daripada anak-anak kita semua. Dan itu adalah tujuan daripada disiplin positif. Bapak Ibu, di sini ada jenis-jenis daripada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Mungkin selama ini Bapak Ibu kita sebagai pendidik, sebagai guru, yang banyak kita terapkan adalah ini Bapak Ibu, di teori hukuman ini. Karena memang anak melakukan kesalahan tanpa disengaja dan tanpa disengaja ataupun tidak ada rencana anak melakukan kesalahan. Otomatis kita melakukan ini Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita masih banyak ini yang kita lakukan. Kemudian konsekuensi adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini sama saja dengan kita membuat suatu kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Ini walaupun disepakati, tetapi anak masih tetap harus bisa dibilang tidak nyaman dengan adanya peraturan tersebut. Pasti ada pelanggaran di dalamnya.
Kemudian Bapak Ibu, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Inilah yang harusnya sebagai pendidik, kita sebagai guru, restitusi inilah yang harus kita laksanakan, harus kita lakukan di dalam menangani masalah yang ada pada diri murid ataupun pada diri anak-anak. Kemudian ini ada contoh Bapak Ibu tindakan guru. Kita selaku guru yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anaknya sering terlambat sekolah. Kemudian di sebelah kirinya Bapak Ibu di situ ada hukuman atau konsekuensi. Kalimat yang pertama ini maksud hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Yang kalimat pertama mencatat di dalam buku 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Oke. Kemudian lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman Bapak Ibu? Hukuman ya. Kenapa bisa dibilang hukuman? Karena dia tidak terencana dan bersifat satu arah. Ya, jadi anak tidak bisa untuk membela dirinya sendiri karena guru langsung menyuruh anak untuk keliling lapangan. Ini termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push-up, dimaksudkan ini tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman, ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, 3 tadi sudah termasuk hukuman, dan yang selanjutnya ini ada konsekuensi hukuman, konsekuensi. Apa yang dimaksud dengan konsekuensi tadi sudah disampaikan bahwa konsekuensi itu terencana dan disepakati, tetapi tetap membuat anak tidak nyaman. Ya, sama dengan hukuman, konsekuensi juga sama, tetap membuat anak itu tidak nyaman. Terus yang sebaiknya kita lakukan apa? Ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi juga sudah disinggung dan sudah disampaikan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba Bapak Ibu, tidak terencana, membuat anak tidak nyaman, ya. Kegiatannya satu arah saja, ya. Jadi anak tidak diberikan kebebasan atau tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, dan kita tidak bisa juga menyelesaikan solusi daripada masalah yang dihadapi oleh murid. Baik, selanjutnya ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kemudian contoh-contoh daripada identitas gagal di sini sudah ada Bapak Ibu. Identitas sukses juga ada, konsekuensi dan restitusi, itu termasuk disiplin. Di sini ada identitas gagal, salah satunya hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang namanya hukuman pasti ada salah satu yang disakiti, itu pasti anak-anak. Ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jika kita memberikan hukum, pasti sampai kapanpun anak itu akan ingat, pasti akan terngiang-ngiang dengan gurunya. Ya, karena saya pun sama, setelah saya melakukan refleksi mengikuti kegiatan BGP ini luar biasa. Berarti yang selama ini saya lakukan kurang pas. Ya, jadi selama ini kita hanya bisa menghukum tanpa memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Di sini ada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang restitusi merupakan pilihan. Artinya kejadian itu memang sudah terjadi, harus terjadi, tetapi memang itulah yang harus terjadi, Bapak Ibu. 9 ciri-ciri restitusi. Di sini sudah jelas, satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Ini yang dimaksud dengan ciri-ciri restitusi. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, refleksi Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti ada beberapa contoh penanganan juga masalah-masalah untuk penyelesaian menggunakan restitusi.
Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kalau hukuman kan tindakan Bapak Ibu. Anak melakukan kesalahan, kita ambil tindakan. Anak suruh begini itu tindakan, ya. Bukan fokus pada karakter anak tersebut seperti apa. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru. Nah ini kita tinggal pilih Bapak Ibu. Ini posisi kita ada di mana sekarang? Kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Mungkin kalau Bapak Ibu belum melihat penjelasan dari masing-masing poin ini, kira-kira Bapak Ibu posisinya ada di posisi kontrol yang mana? Ayo angkat tangan Bapak Ibu. Pemantau ya. Yang lain Bapak Ibu posisinya sebelum kita buka penjelasannya masing-masing. Biasanya ini penghukum, tadi ada pemantau. Kira-kira posisi Bapak Ibu sekarang nih? Posisi Bapak Ibu sekarang teman. Ada ya, ada juga teman. Terus membuat rasa bersalah tadi ada ya. Tapi tidak ada yang ini manajer. Ya. Karena tahunya manajer itu ada di sebuah perusahaan Bapak Ibu. Yang kita tahu manajer itu ada di sebuah perusahaan. Ya. Sementara kita lihat satu-satu penjelasannya Bapak Ibu. Ya, 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum. Guru berbuat, penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini bagian daripada menghukum. Kemudian pada saat membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kenapa sih nak kamu melakukan itu? Kamu buat saya kecewa. Kamu buat ibu kecewa. Dia akan merasa dirinya bersalah. Oh iya ya, salah yang saya lakukan. Itu ya di bagian buat rasa bersalah. Kemudian pada posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya namanya kawan Ibu. Hai sayang, cantik, ganteng, kenapa hari ini telat? Kan begitu Bu ya. Sapaan kita terhadap teman, karena kita memperlakukan murid itu sebagai teman. Dan ini posisi kontrol, tadi yang sudah disampaikan sama Bu Rika, posisinya sebagai teman. Ya. Kemudian pemantau, dan juga ada yang menyampaikan sebagai pemantau. Menghitung dan mengukur, ini biasanya pekerjaannya orang-orang BK Bapak. Ya. Kalau di SMP itu kan ada bagian BK. Pemantau itu melihat anak ini telat 1 hari ini, anak ini telat 2 hari ini. Selalu dilihat. Ya kita tahu lah bahasa pemantau ya Bapak Ibu. Selalu melihat kesalahan-kesalahan murid, selalu melihat kesalahan orang. Nah dia yang akan nanti melaporkan ke wali kelas, ke guru, yang ke kepala sekolah. Pasti ini telat terus, pasti ini begitulah kerjaannya daripada pemantau. Sementara di posisi manajer Bapak Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau anak terlambat dipanggil, kenapa nak hari ini terlambat? Jadi nggak langsung tiba-tiba hukum apa ini telat terus ya. Udah berapa kali nih karena sehat ini telat terus. Ambil sapu sana nyapu kamar mandi. Dan biasanya itu tipe-tipe daripada penghukum. Tapi tidak dengan manajer Bapak Ibu. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kenapa sih anak tersebut bisa terlambat. Ya. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Ini bersifat ancaman Bapak Ibu. Seringnya Bapak Ibu ya, kita juga tidak menutup diri, ini lain sering kita awas ya kalau nggak dilakukan, awas ya Pak, pasti itu keluar. Ya, pasti sering Bapak Ibu. Ya, ya tanpa disadari. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu pusing. Berapa kali ibu ini harus ngomong sama kamu seperti ini? Ya, ini beberapa kata-kata yang sering kita keluarkan. Kemudian di bagian teman, itu tadi yang tadi saya sampaikan. Ayolah nak, lakukan demi ibu. Kamu bisa kan cantik, kamu bisa kan ganteng, ya pasti seperti itu posisi sebagai temannya. Kemudian pada saat memantau,
Apa peraturannya? Anak melanggar itu ditanya, peraturannya apa di sekolah? Peraturannya apa di kelas? Ya, selalu bertanya seperti itu kalau untuk memantau. Kemudian di posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, seperti yang kita sudah buat di keyakinan kelas, kalau anak melanggar keyakinan kelas, ya, apa yang dilanggar? Ya, seperti itu posisi sebagai seorang manajer. Jadi kita Bapak Ibu guru juga harus bersikap seperti seorang manajer. Ya, bukan berarti manajer itu hanya ada di perusahaan-perusahaan saja. Baik, Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini contoh dari para penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Sering kita jumpai dan mungkin kita juga sering melakukannya Bapak Ibu ya. Kamu nggak upacara, kamu telat, kamu nggak pakai dasi, kamu nggak pakai topi. Selesai upacara berdiri, bendera, hormat. Mungkin masih ada Bapak Ibu, ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahumu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini posisi membuat rasa bersalah. Kemudian di posisi pemantau dan teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau bantu ibu atau bapak ya sekali, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi kata-kata kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini posisi sebagai pemantau. Kemudian untuk posisi sebagai manajer apa Bapak Ibu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Artinya anak itu kita tanya dulu, biar mereka menyadari kesalahannya apa. Jangan langsung kita memvonis anak itu salahnya ini. Tapi biar anak menyadari kesalahannya apa dan nanti dia akan menyadari, oh iya saya salahnya ini. Terus yang dilakukan apa nanti untuk memperbaiki kesalahannya? Ini posisi sebagai seorang manajer. Nah inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Posisi inilah yang harus kita laksanakan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada manajer. Ajak anak itu ngobrol, ajak anak itu bicara. Mungkin kalau selama ini mungkin kita masih posisi kita sebagai tadi sudah banyak disampaikan. Ada posisi pemukul itu paling banyak di pemukul. Ya, pemukul pemantau ini paling banyak Bapak Ibu. Tapi nggak ada yang memilih sebagai seorang manajer. Karena pemahaman kita selama ini manajer itu hanya ada di perusahaan. Ya. Tapi inilah posisi sebagai manajer ini yang mulai sekarang kalau sudah mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau pendidik, inilah yang harus kita laksanakan. Ya, 5 posisi kontrol sebagai manajer yang harus kita lakukan untuk menangani masalah siswa. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan masing-masing poin. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Ayo. Ini posisi kontrolnya apa? Jika kata-katanya saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Coba lagi. Ayo. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi teman apa posisi membuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Oke, naik. Kalau yang ini Bapak Ibu, posisi kontrol apakah yang ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Setiap disuruh salah terus. Apa ini Bu? Hukum ini Pak. Penghukum. Bukan pemantau Bu. Ya, kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Bisa nanti kita ulang lagi slide-nya Bapak Ibu ya. Oke. Memantau ya Pak. Kemudian yang ini Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ini. Beda ya Bapak Ibu kan? Beda. Yang dilakukan penghukum, pemantau, dan dilakukan orang manajer itu beda.
Jadi anak itu kita ajak untuk menemukan dan mencari masalahnya, mencari solusi dari masalah yang terjadi, bukan hanya sekedar bisanya menghukum. Kalau yang ini Bapak Ibu, iya baik Bapak Ibu, di sini sudah ada posisi kontrol di mana kita sebagai guru adalah memahami posisi kontrol apakah kita. Sini bisa kita lihat posisi kontrol apakah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, mungkin ini bisa jadi sebagai seorang manajer ya Bapak Ibu ya. Kemudian posisi kontrol apakah aku, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol apakah aku, jika ada kalimat kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi kontrol sebagai penghukum. Setelah itu Bapak Ibu kita ada membuat suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini yang akan kita jalankan bersama-sama dengan para murid di kelas tentunya. Dan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena berbeda antara keyakinan kelas dengan peraturan. Baik, nanti ada video tentang keyakinan kelas yang kami lakukan di kelas 4B. Bisa nanti disaksikan bersama-sama. Ini Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus mengenakan helm bila menaiki kendaraan roda dua merupakan peraturan ya Bapak Ibu? Bisa dilihat di sini. Tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat pada waktu saat mengikuti pelatihan dan lain-lain. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Di sini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian di sini ada beberapa peraturan dan juga keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Ini semua bagian-bagian daripada peraturan kelas. Kemudian untuk keyakinan kelasnya apa saja di situ? Nah, untuk yang pertama keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, dan juga menghormati orang lain, bersabar, dan juga keselamatan dan keamanan. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas ya Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan sebagai guru untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh murid. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restitusi ini terdiri dari satu, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, tiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang biasanya dilakukan atau dipakai pada saat menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu bapak juga pernah melakukan itu, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang dipakai biasanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus yang restitusi terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik
Tadi sudah kita jelaskan bersama, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam jiwa murid itu sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang inilah kalimat-kalimat menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, telah kita pelajari bersama materi-materi tentang budaya positif, disiplin positif, dan keyakinan kelas. Seperti sudah jelas ya Bapak Ibu. Baik, yang terakhir adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana berjalan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi. Ya baik Bapak Ibu, itu merupakan contoh daripada penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, di mana yang kita ambil adalah menstabilkan identitas, kemudian ini merupakan testimoni daripada siswa atau murid yang telah kita selesaikan solusinya.
Ya baik Bapak Ibu, setelah mendengarkan tadi, melihat juga video penyelesaian menggunakan segitiga restitusi dan juga testimoni daripada murid yang mempunyai masalah dengan kehadiran di sekolah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan ya silakan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanto, Bapak perhatikan beberapa hari ini kamu sering datang terlambat sekolah. Nah? Iya, Pak. Saya sering Sering terlambat itu kan suatu kesalahan, bukan? Iya, Pak. Oke, baik kalau begitu. Berbuat kesalahan itu hal yang wajar dan manusiawi ya, Nak, ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita mampu belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan. Setuju ya, Nak, ya? Iya, Pak. Baik kalau begitu kita cari solusinya bersama ya, Nak. Iya, Pak. Yanto sekarang sering terlambat pasti punya alasan kan? Iya, Kenapa Pak. sering datang terlambat? Iya, Pak. Saya sering tidurnya kemarin karena hanya ada dan tidak ada yang membangunkan Bu jadi sering perhatian. Oke, Yanto. Tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya, Pak. Kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. Tidak, Pak. Menurut Yanto, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin, Pak. Menurut Yanto, disiplin itu penting tidak, Nak, buat kita? Kita kalau dia bisa datang sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita ya, Nak. Dan proses perjalanan kita tidak terganggu. Dia akan memakan saya tidak sebelum datang. Iya, Nak, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak makan sedikit. Oh, baik kalau begitu. Selain itu apa lagi? Oh baik, kalau begitu saya akan menyiapkan alarm layar saya pas dan meminta bantuan kepada kakak saya untuk membangunkan lebih pagi. Baik kalau begitu, nah kalau sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bersama-sama dengan orang tua kamu agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran yang tadi. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia, Allah Akbar, yes, yes, yes. Kelas 4B? Ya, Kelas 4B? ya, Siswa kelas 4B bagaimana kabarnya? baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap, Semangat semuanya, dengar sesama. Kelas 4B pasti bisa dan pasti hebat, Bapak Guru, bagaimana kabarnya? baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. KB? Ya, KB? ya. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ayo, ada yang tahu kan keyakinan kelas itu apa? Ini Bapak sudah pasang karton ya, karton plano yang nanti akan kalian itu tempel yang sudah kalian tulis di
kertas post-it ini. Ini nanti kalian tulis apa yang kalian ketahui tentang keyakinan kelas dan apa saja yang akan kita buat keyakinan. Tadi siapa yang tahu tentang apa itu keyakinan kelas? Ya, apa? Sultan? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang. Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Keyakinan kelas itu apa? Apa? Keyakinan kelas adalah budaya positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Contohnya apa keyakinan kelas? Hampir sama dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau kita biasa buat kesepakatan itu supaya belajarnya tertib, supaya berjalan lancar. Salah satunya apa? Tidak ribut di dalam kelas. Itu apa keyakinan kelas? Saling menghargai. Kemudian kalau minjem barang punya kawan, minjem buku, minjem pena, ya, sudah minjem kita harus kembalikan kepada yang punya. Itu apa keyakinan kelasnya? Bisa masuk dalam keyakinan kelas bertanggung. Kemudian contoh lagi, kalau supaya tidak sering terlambat masuk sekolah, supaya tidak terlambat masuk kelas, itu keyakinan kelasnya. Oke, sekarang ini Bapak bagikan post-it. Kalian tulis, kalian tuangkan di dalam post-it ini. Boleh 1 kalimat, boleh 2 kalimat, sebisa dan semampu kalian untuk menuliskan apa yang akan kita buat untuk menjadi keyakinan kelas. Oke, paham ya? Nah, nanti setelah ditulis, Bapak kasih waktu nanti kalian untuk menempelkan masing-masing post-it ini di lembar karton ini. Ya, ini silakan kalian tulis. Sama boleh, nanti kita bacakan hasilnya satu-satu. Yang kalian inginkan di kelas ini seperti apa? Baik proses pembelajarannya maupun untuk kegiatan yang lain. Masing-masing silakan ditulis. Dan masing-masing diharapkan untuk bisa menuliskannya pada lembar post-it ini. Gak usah, ya. Boleh tulis nama nggak Bapak? Ya. Oke, silakan Bapak berikan waktu untuk kalian menulis kalimat yang akan kita jadikan untuk keyakinan kelas kita. Kita ini adalah tempat yang ceria. Apa ceria? Cerdas, religius, riang, atraktif. Ya. Enggak asik. Ceria. Apa ceria? Cerdas, religius,
ini seperti apa. Ya, yang kalimat-kalimat itu nanti kata-kata itu yang kalian tulis akan dijadikan satu keyakinan kelas bersama di kelas ini. Masing-masing nanti Bapak panggil, tempelkan hasilnya di kertas yang ada di depan. Boleh, sama pun boleh, tapi jangan nyontek ya. Kalau sama berarti idenya sama. Oh, saya harapannya seperti ini. Oh, maunya saya seperti ini. Tapi tidak boleh mencontek punya kawan. Udah? Udah ya? Sekarang mulai dari depan, mulai dari Nur Syahira sampai dengan Sultan. Satu-satu ya, silakan tempelkan hasilnya ke depan. Dari atas dulu. Ya, lanjut Sultan, silakan. Ya, lanjut, Badri. Nanti kita bacakan hasilnya ya, masing-masing apa. Oke, bagus. Ayo, Andi.
sudah mewakili dari beberapa yang hadir pada hari ini. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, tertib bila ditinggalkan guru. Ini masuk dalam apa? Ya, kita bagikan dulu di sininya. Bertanggung oke. Ya. Kemudian di sininya disiplin. Yo, kita tertib bila ditinggalkan guru itu maksudnya keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Tidak saling berantem, ini hampir semua bapak baca ini hampir sama nih. Tidak berantem ini ya. Tidak saling berantem. Tidak boleh ngobrol. Ini dari keinginan kalian ini nanti kita sepakati bersama dan kita buat keyakinan kelas. Nanti akan kita buatkan satu kalimat positif dari masing-masing kalimat yang sudah kalian buat positif. Hampir sama tertib bila ditinggalkan guru, tidak saling ngobrol, ingin fokus belajar, sama masuk di dalam bertanggung jawab, keyakinan kelasnya, tidak berantem, tidak berisik, kelas ada tempat sampah, kan memang kita punya kelas tempat sampah ya. Jadi kalau buang sampah silakan di tempat sampah. Bertanggung jawab termasuk tidak boleh ribut saat belajar, tidak boleh bertengkar. Kalau tidak boleh bertengkar ini keyakinan kelasnya apa? Tidak boleh berantem, saling menghormati, saling menghargai ya. Kalau kita saling menghormati, saling menghargai pasti tidak akan terjadi berantem. Itu keyakinan kelasnya ya. Perkara ini. Kemudian tidak ngobrol sendiri. Ya kalau ngobrol sendiri berarti orang ya. Kalau ngobrol jangan sendiri-sendiri, ajak kawannya, tapi jangan pada saat jam belajar. Ngobrol pada saat main di luar boleh. Bisa jangan ngobrol sendiri ya. Kemudian tidak boleh berisik, hampir sama, tidak boleh berantem sama, tidak terlambat sekolah. Nah ini masuk di dalam keyakinan kelas di disiplin ya, tidak boleh terlambat, tidak boleh bolos sekolah ya, itu masuk dalam keyakinan kelas di disiplin. Hampir sama, tidak boleh berantem, tidak boleh terlambat, sama. Saya ingin kelas disiplin, bagus. Saya ingin kelas tidak berisik, ya bertanggung jawab tadi kalau ditinggal guru, nggak ada guru, tetap mengerjakan tugas, tidak ada yang ribut, tidak ada yang berantem. Ini masuknya di dalam keyakinan kelas bertanggung jawab. Tadi tidak berantem itu saling nanti akan kita buat satu kesepakatan menggunakan kata-kata atau kalimat positifnya. Saya ingin kelas saya bagus. Ya siapa yang tidak ingin kelasnya bagus? Bagus semuanya untuk proses pembelajaran supaya lebih nyaman, supaya mewujudkan kelas 4B yang ceria, cerdas, religius, asik. Ya, oke. Ceria. Nah, ini dari ceria. Apa ini? Saya ingin kelas saya tidak ribut ya, itu tugas kewajiban dari ketua kelas itu disiplinkan anggotanya. Cerdas, sedia, saling menghargai, oke. Masuk dalam saling menghormati. Saya akan rajin belajar, bukan pintar ya, rajin belajar. Saling menghargai, saling tolong menolong, saling sayang dan tolong, bagus. Tarun, Bilal, Al-Fahri, saling tolong menolong, saling menghargai dan juga membantu. Rangga, saling tolong menolong dan saling menghargai. Oke, ini ada semua di sini. Saling menghormati, saling menghargai, disiplin, bertanggung jawab, semuanya masuk di sini. Ya, nanti di situ kita akan buat satu kalimat positif yang tidak boleh datang terlambat. Itu kalimat positifnya seperti apa, Pak? Nah, kalimat positif. Rajin, sekolah. Ya. Nah, tidak boleh bolos, itu sama. Rajin, sekolah. Kemudian
Kemudian keyakinan kelas yang lain Bapak tambahkan bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini semua, baik dalam belajar maupun petugas piket. Ya, kalau sudah tugas piket itu masuk sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Datang lebih awal supaya proses bersih-bersihnya cepat segera dilaksanakan. Oke. Nah, di kelas 4B. Untuk apa? Untuk menciptakan kondisi kelas suasana belajar yang lebih nyaman, lebih asik, lebih ceria. Apa ceria tadi? Kita semua sudah membuat keyakinan kelas untuk kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dan kita sepakati bersama akan kita laksanakan dengan baik supaya kelas kita menjadi nyaman, aman untuk proses pembelajaran kita di kelas 4B. Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk kita semua pada hari ini sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas. Nanti kita akan susun, kita akan buat yang rapi, nanti akan kita tempel di kelas ini supaya kita bisa melihat, oh ini keyakinan kelas kita. Jadi tidak ada yang melanggar keyakinan kelas, ya. Tidak ada yang berbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Oke anak-anak, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya pada sore hari ini. Bapak akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidin Hadri, Kepala SD Negeri 2 Segalamider, Kecamatan Nangkapura, Kota Bandar Lampung. Pada beberapa hari yang lalu, beberapa calon guru penggerak angkatan 9, pertama Ibu Eva Kurniasi, kemudian yang kedua Ibu Dian Pisesa, yang ketiga Bapak Ahmad Iwan, telah melaksanakan diseminasi budaya positif terhadap rekan sejawat atau Dewan Guru SD Negeri 2 Segalamider beberapa hari yang lalu. Dalam acara tersebut, calon guru penggerak menyampaikan beberapa budaya positif. Yang pertama, nilai-nilai disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, teori motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Setelah melakukan diseminasi tersebut, alhamdulillah Dewan Guru SD Negeri 2 Segalamider telah memiliki mindset pola pikir yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, pola pikir yang terbuka terhadap hal-hal yang baru. Dewan Guru SD Negeri 2 Segalamider telah mulai menerapkan budaya-budaya positif yang telah disampaikan oleh para calon guru penggerak tersebut. Kemudian termotivasi dengan calon guru penggerak yang telah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Dewan Guru SD Negeri 2 Segalamider semakin bersemangat, semakin bergairah dalam penerapan budaya-budaya positif di sekolah SD Negeri 2 Segalamider. Memang sebelumnya budaya positif SD Negeri 2 Segalamider seperti 5S, budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun itu memang telah diterapkan. Kemudian penerapan bahasa kalimat ajaib seperti tolong, maaf dan terima kasih itu memang telah diterapkan. Tetapi setelah selesai mengikuti diseminasi tersebut, Dewan Guru SD Negeri 2 Segalamider semakin bersemangat, semakin termotivasi untuk penerapan budaya-budaya positif yang telah disampaikan oleh para calon guru penggerak. Dewan Guru beserta staf SD Negeri 2 Segalamider telah menerapkan nilai-nilai budaya positif, telah menerapkan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian
telah menerapkan segitiga restitusi terhadap para siswanya, kemudian telah menerapkan perilaku teori motivasi atau perilaku hukuman dan penghargaan. Alhamdulillah, setelah diseminasi tersebut, Dewan Guru beserta staf karyawan SD Negeri 2 Segalabidar semakin menerapkan, semakin bergairah dalam penerapan nilai-nilai budaya positif. Ke depan mudah-mudahan semakin dalam penerapan semakin budaya positif di sekolah SD Negeri 2 Segalabidar semakin baik, dan para calon guru penggerak Ibu Eva Kurniasi, Ibu Dian Pesesa, dan Pak Ahmad Ikhwan menyelesaikan guru penggeraknya dan dapat menjadi motivasi dan dapat menjadi penggerak daripada SD Negeri 2 Segalabidar semakin sukses dan semakin maju. Kesemuanya itu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan belajar di SD Negeri 2 Segalabidar. Semakin sukses para calon guru penggerak dalam menunaikan atau dalam menjalankan pendidikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwarianti, saya guru kelas 3 SDN 2 Segalabidar. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai testimoni terhadap diseminasi budaya positif yang telah disampaikan atau telah diberikan ilmunya kepada rekan guru kami CGP Angkatan 9. Di antaranya yaitu Bapak Ahmad Ikhwan, Ibu Eva Kurniasi, dan Ibu Dian Pesesa. Mengenai kemarin yang sudah disampaikan, kami dapat beberapa ilmu yang bisa kami ambil dari rekan kami CGP Angkatan 9, di antaranya yaitu mengenai disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian teori motivasi, dan selanjutnya keyakinan kelas. Dan juga ada juga ilmu mengenai segitiga restitusi. Nah, dari banyak ilmu yang sudah kami dapatkan itu, kami berupaya untuk dapat berkolaborasi dan bisa kami terapkan di SD 2 Segalabidar ini. Dan kami juga dapat banyak ilmu dari rekan kami CGP Angkatan 9. Dan mudah-mudahan ilmu yang bisa kami dapatkan itu dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun, perkenalkan, saya Nur Asma. Saya merupakan guru di SD Negeri 2 Segalabidar. Saat ini, saya mengampu sebagai guru kelas 2A di SD Negeri 2 Segalabidar, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, beberapa rekan saya yaitu calon guru penggerak mengadakan acara diseminasi atau penyebaran budaya positif, yaitu disampaikan oleh Ibu Eva Kurniasi SPD, Ibu Dian Pesesa SPD, dan Bapak Ahmad Ikhwan SPD. Di antaranya, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi, setelah saya mengikuti kegiatan tersebut, banyak sekali hal-hal baru yang telah saya dapatkan. Kegiatan tersebut sangatlah bermanfaat untuk saya dan motivasi saya untuk mengikuti guru penggerak. Jadi, setelah saya mengikuti kegiatan tersebut, saya mengetahui bahwasannya dalam pembelajaran itu ya harus berdiferensiasi. Berdiferensiasi dalam artian kita memperlakukan siswa itu tidak sama. Karena kebutuhan dasar manusia pun berbeda-beda. Kita memperlakukan manusia sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Supaya apa? Supaya kita bisa sesuai dengan teori
teori psikologi, dan tujuan kita dalam belajar pun tercapai. Di antaranya mencapai nilai-nilai kebajikan, yaitu yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila, itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Jadi, dalam memperlakukan atau menyikapi segala sikap dan perilaku siswa kita gitu kan, kita tentunya tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya. Ternyata ya saya baru mengetahui hal tersebut gitu, bahwasanya manusia memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita penuhi. Di antaranya yang pertama yaitu kebutuhan akan bertahan hidup gitu. Contohnya nih, kebutuhan sandangnya, papannya, pangannya ya harus kita penuhi. Kalau tidak dipenuhi maka ya akan menjadi suatu permasalahan gitu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika siswa kita misalnya kebutuhan rasa yang tidak dipenuhi, maka ya akan memunculkan gejolak dalam dirinya, sehingganya ya bisa jadi dampaknya apa? Melanggar tata tertib sekolah gitu kan. Kemudian tidak disiplin dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, ingin diakui dirinya sebagai pemimpin misalnya gitu kan. Ingin diakui bahwasanya dia memiliki sikap sebagai pemimpin, ingin dihormati dan sebagainya. Maka ketika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, ya akan berdampak pada munculnya perilaku yang kurang tepat gitu. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar akan kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Maka kelima kebutuhan dasar tersebut harus dipenuhi. Supaya apa? Supaya tidak terjadinya hal-hal yang mungkin bisa kita sebut suatu perilaku yang negatif gitu. Maka untuk menyikapi perilaku negatif tersebut, kita perlu yang namanya memahami 5 kebutuhan dasar manusia supaya kita tidak salah dalam menyikapi atau menangani katakanlah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh sesama diri kita gitu. Maka kita perlu yang namanya memahami bagaimana sih gitu kan memperlakukan secara positif kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita. Nah, saya pun baru mengetahui bahwasannya sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol gitu, yaitu diantaranya sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, ternyata yang paling tepat yaitu sebagai manajer. Karena kalau ya selama ini saya ya mungkin selama ini kebanyakan guru ya bahkan gitu, termasuk saya pribadi itu seringnya ya sebagai penghukum, ya terkadang sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman dan sebagai pemantau. Jarang sekali kita menyikapi kesalahan-kesalahan yang terjadi di sekitar kelas dan di sekitar sekolah kita itu sebagai manajer seperti itu. Dari kelima posisi kontrol tersebut pun ternyata memberikan dampak yang berbeda-beda gitu kan. Kalau posisi kita sebagai penghukum, maka dampak pada murid yaitu murid tersebut akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kalau kita posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, maka dampak pada murid yaitu siswa tersebut atau murid tersebut akan merasa rendah diri, kurang percaya diri. Dan yang ketiga, kalau kita sebagai teman posisinya, maka murid tersebut akan merasa lemah, tidak mandiri, dan akan ketergantungan dengan kita gurunya, karena menganggap gurunya kan teman saya gitu, maka di situ dia tidak mandiri. Kemudian kalau kita sebagai pemantau posisinya, maka dampaknya pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan kalau posisi kita sebagai manajer, dampak pada murid yaitu murid tersebut akan mengevaluasi diri, bagaimana caranya dia akan memperbaiki dirinya. Jadi ya di antara 5 posisi kontrol tersebut yang paling tepat adalah sebagai seorang manajer.
Dan dalam menyikapi suatu kesalahan atau menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita, ya kita tidak serta-merta langsung menghukum siswa tersebut ya. Tadi ya, karena kita posisinya sebagai seorang manajer, maka kita perlu yang namanya melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, hal ini pun baru saya dapatkan, baru saya ketahui ketika saya mengikuti diseminasi pada Jumat lalu ya, yang disampaikan oleh rekan saya calon guru penggerak. Saya baru mengetahui bahwasanya ada yang namanya segitiga restitusi. Itu tahapan-tahapan diantaranya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan gitu. Jadi ya dalam menghadapi siswa kita tidak bisa langsung menjudge, oh kamu salah gitu. Tapi apa? Kita tanyakan dulu gitu, kita stabilkan dulu identitasnya. Karena sebagai manusia itu ya wajar yang namanya berbuat kesalahan. Karena kita bukanlah makhluk yang sempurna gitu kan. Jadi kita wajar jika berbuat salah, maka yang harus kita lakukan apa? Meluruskan gitu. Bukan kita mematahkan apa yang dilakukan oleh siswa, kita meluruskan, kita sama-sama membimbingnya ya. Maka apa? Yang pertama tadi menstabilkan identitas kita, kasih motivasi terlebih dahulu. Wajar nak kamu berbuat kesalahan, namanya manusia. Tapi apa setelah itu tidak serta-merta kita lepas. Kenapa? Kalau kita cukup sampai di tahapan itu, maka yang akan di mindset, yang ada di mindsetnya si siswa tadi apa? Oh wajar saya berbuat salah, maka selanjutnya apa? Dia akan berbuat kesalahan lagi. Tidak berhenti sampai situ, ada tahapan selanjutnya, itu validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitasnya, kita melakukan validasi. Kita tanyakan dulu, benar nggak yang telah dia perbuat, penyebabnya apa, dan lain sebagainya. Kita validasi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang telah dia perbuat. Nah, langkah terakhir apa? Yaitu membuat keyakinan. Kita buat keyakinan, kita tanyakan ingin berubah atau tidak gitu kan. Seberapa yakin dia dapat berubah menjadi sesuai yang lebih baik lagi. Ya, itu ya hal-hal yang saya peroleh dari rekan-rekan saya luar biasa. Dari sini saya menjadi lebih semangat gitu kan, semangat untuk berbuat lebih baik kepada siswa saya dalam hal menciptakan budaya yang positif. Kemudian saya juga jadi termotivasi untuk mengikuti guru penggerak, dan kemarin yang saya lakukan setelah saya mengikuti diseminasi adalah saya membuat keyakinan kelas gitu. Ternyata yang namanya membuat keyakinan kelas itu tidak kita yang menentukan gitu, tapi apa? Kita katakanlah melakukan musyawarah ya, secara mufakat gitu. Jadi kita sebarkan ke setiap siswa, masing-masing siswa kita tanyakan apa yang diinginkan di dalam kelas tersebut, ingin kelas yang seperti apa gitu. Jadi bukan kita yang membuat keyakinannya gitu, karena yang namanya keyakinan kelas itu ternyata ya kita buat secara bersama-sama, kita sepakati bersama-sama. Itu mungkin ya yang saya peroleh dari diseminasi kemarin, luar biasa. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.